Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan video pembelajaran lanjutan dari materi kita yang di minggu lalu. Kalau minggu lalu saya sudah membahas tentang komunikasi melalui laporan, sehingga kita mengenal beberapa konsep umum tentang laporan bisnis ya, laporan bisnis. Kemudian dikaitkan dengan beberapa posisi tempat duduk ya, sesuai dengan masing-masing kriteria dari laporan bisnis. Salah satunya adalah rapat bisnis ya, dengan rapat bisnis. Sehingga hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan presentasi bisnis ya. Presentasi bisnis di sini merupakan materi kedua terakhir ya. Jadi setelah ini ada materi terakhir di semester ini yang mata kuliah komunikasi bisnis ya. Presentasi bisnis di sini mencakup beberapa hal yang nantinya diharapkan bahwa mahasiswa kalian sebagai mahasiswa dapat menempatkan diri dengan baik ketika melakukan presentasi yang di sini adalah presentasi bisnis. Beda halnya mungkin selama ini kalau kalian mungkin sudah belajar presentasi, tapi presentasi yang berhubungan dengan tugas menugas ya. Nah, berbedanya apa nih? Apa saja nih yang harus kita ketahui atau kita pelajari ketika kita berbicara tentang presentasi bisnis? Kita masuk, yang pertama adalah mengetahui terlebih dahulu untuk tujuan presentasi bisnis itu apa sih? Ya. Di sini tujuan presentasi bisnis sama halnya dengan tujuan umum dari komunikasi bisnis ya, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Jadi di sini sama halnya dengan prinsip komunikasi, pasti memberikan informasi. Informasi yang diberikan di sini kata kuncinya adalah pesan-pesan dalam ranah bisnis yang nanti kita berikan kepada audiens. Untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama adalah harus menarik ya. Harus menarik itu minimal visualisasinya saja ketika melihat berwarna, apalagi manusia itu kan makhluk visual katanya. Jadi kalau visualnya menarik, berwarna, colorful, ada gambar, itu biasanya pasti menarik gitu. Kemudian walaupun begitu dikatakan harus sederhana. Jadi sederhana itu, mengapa saya selalu minta kalau kalian bikin presentasi bisnis, cukup poin-poinnya saja, jangan paragraf di copy paste kepada presentasi atau PowerPoint gitu. Karena apa? Karena prinsip dari pesan-pesan bisnis yang harus kita sampaikan untuk menginformasikan kepada audiens adalah pesannya harus sederhana. Kalau secara visualnya di PowerPoint-nya harus sederhananya dengan cara cukup poin-poinnya saja. Makanya namanya PowerPoint. Karena apa? Yang dimasukkan adalah poin-poin yang punya kekuatan khusus untuk nantinya kita menjadi inti dari pesan yang kita sampaikan, sehingga nanti kita jabarkan secara sendirinya gitu. Kemudian mudah dipahami bahasanya, karena tolak ukurnya di sini adalah pesannya kepada audiens, maka minimal pesan itu harus mudah dipahami oleh audiens kita. Makanya di materi-materi sebelumnya saya ada mengajarkan kalian bagaimana caranya kita menyesuaikan pesan dengan beberapa audiens kita, misalnya dari umur, kemudian latar belakang pendidikan terakhir. Nah, itu kan biasanya kita sesuaikan. Kalau misalnya audiens kita besok ini kita mau presentasi bisnis kepada audiens kita yang rata-rata adalah misalnya ibu-ibu rumah tangga di atas 40 tahun. Ya udah, berarti kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa Inggris yang terlalu kompleks. Kita gunakan saja pendekatan-pendekatan misalnya dengan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan ibu-ibu rumah tangga saat ini misalnya, sehingga pesan yang kita sampaikan mudah dipahami dan enak didengar ya. Makanya kenapa dari awal saya bilang kalian tuh harus cari tone voice, suara terbaik kalian, karena salah satu dari cara kita membuat pesan bisnis kita efektif sampai ke audiens adalah dengan enak didengar, tone voice-nya sesuai, tidak terlalu kecepatan tapi juga tidak terlalu lambat. Jadi ada beberapa poin kalau kalian perhatikan saya berbicara dari awal sampai akhir ini ya.
ada beberapa poin yang memang kalau kita berbicara harus kita percepat, tapi ada yang ketika kita perlambat untuk tujuan menegaskan suatu kalimat itu juga bisa. Dan itu caranya bagaimana, Bu? Caranya adalah lewat perbanyak latihan, perbanyak pengalaman saat berbicara di depan publik. Kemudian selanjutnya, hindari presentasi yang sifatnya membosankan, ya. Makanya kenapa diperbolehkan saat untuk presentasi dalam bentuk bisnis pun diperbolehkan kalau kita mau selip-selipkan beberapa jokes misalnya. Kemudian monoton, ya, tidak ada intinya. Jadi dari awal sampai akhir yang dibicarakan itu lagi, kembali kepada poin itu lagi. Oke, kalau pesan bisnis itu kan rata-rata sifatnya adalah persuasif, ya, mengajak, menghimbau gitu. Tapi pastikan bahwa kita terlihatnya, karena sangat menariknya, terlihatnya tidak sedang mengajak atau mempengaruhi gitu. Dengan apa? Dengan membuat pesan itu tidak monoton, tidak jelas, ya, tidak jelas itu ngalor ngidul pesan apa yang seharusnya disampaikan, titik poinnya tidak ada gitu. Kemudian bahasanya sulit dipahami, kembali lagi kita harus sesuaikan bahasa yang kita gunakan kepada mayoritas audiens kita yang nantinya tempat kita berbicara gitu, ya, sehingga kita menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya dari tujuan presentasi bisnis itu adalah menghibur audiens dengan cara yang pertama tuh boleh diselipkan humor-humor segar, ya, humor-humor receh, tapi pastikan bahwa humor-humor ini sesuai dengan audiens kita. Jadi kalau kita misalnya seperti tadi saya bilang audiens kita mayoritas misalnya ibu-ibu rumah tangga di atas 40 tahun, ya kita cari saja humor-humor, jokes-jokes yang sesuai dengan kondisi ibu-ibu rumah tangga. Atau kalau misalnya audiens kita kebanyakan adalah bapak-bapak, juga bisa kita sesuaikan. Misalnya kita sesuaikan dengan kondisi bapak-bapak, fenomena bapak-bapak saat ini seperti apa, itu bisa, ya, dengan tujuan adalah menghibur audiens. Kemudian mempelajari ritme presentasi, jadi sehingga presentasi itu tidak terlalu panjang tanpa tujuan, karena pada dasarnya manusia itu batas fokusnya untuk mendengarkan seseorang itu terbatas, sehingga mempelajari ritme presentasi itu penting. Sehingga kalau sudah intinya materinya di sini, saya masuk lagi kepada misalnya memberikan pertanyaan, ya, kemudian menyelipkan jokes itu boleh, ya. Kemudian menyentuh emosi audiens, tujuan presentasi bisnis selanjutnya dengan cara gaya bicara dan intonasi yang dipastikan menarik, sesuai lah minimal, ya. Gaya bicara tidak berlebihan, intonasi tidak dibuat-buat, sehingga di sini dikatakan gaya bicara dan intonasi yang menarik. Kemudian ekspresi wajah yang sesuai. Jadi ketika perhatikan deh kalau kalian misalnya berbicara di depan publik, atau kalian mendengarkan seseorang berbicara di depan publik, akan kita perhatikan ekspresi wajah. Jadi kesesuaian ekspresi wajah itu nanti dapat menyentuh emosi audiens secara langsung, baik itu sengaja atau tidak disengaja, ya. Jadi ketika sedih atau ketika sangat antusias, berarti ekspresinya juga ekspresi wajahnya juga harus sesuai gitu. Jangan ketika misalnya kita lagi bicarakan sesuatu yang membuat orang antusias tapi kita enggan-engganan gitu, yang mata agak nyeripit begini nih, ya itu kan tidak sesuai ekspresi wajahnya. Kemudian tujuan presentasi bisnis lainnya adalah memotivasi audiens untuk bertindak, karena presentasi bisnis pasti tujuannya adalah seperti saya bilang tadi, menghimbau, mengajak, membujuk gitu. Nah, makanya memotivasi audiens untuk bertindak dengan cara memberikan himbauan yang sifatnya positif, seperti itu, ya.
Setelah kita membahas tentang tujuan presentasi, kita lanjut kepada persiapan presentasi bisnis. Ada beberapa hal yang harus sangat kalian persiapkan sebelum kalian melakukan presentasi bisnis. Tidak usah presentasi bisnis deh. Nanti kalau kalian KKN tuh akan ada banyak sifatnya, kalian harus mempresentasikan beberapa hal kepada warga dan sekitarnya. Terlebih kalau KKN-nya di kampung. Nah, beberapa persiapan ini harus kalian lakukan dan ini istilahnya harga mati ya. Jadi tidak bisa ada tawar-menawar. Yang pertama adalah menguasai topik atau materi yang akan dipresentasikan. Kuasai topik dan materi itu harga mati. Jadi kalau kalian tidak menguasai topik atau materi yang akan kalian sampaikan, itu audiens tidak bisa dibohongi. Ya, pasti akan ketahuan, pasti akan kelihatan. Makanya kalau kalian presentasi tugas saja, kalau kalian tidak paham dengan topik dan materi itu tidak bisa membohongi saya, ya. Akan sangat terlihat, ya. Maka penguasaan topik dan atau materi itu adalah harga mati. Tujuannya adalah jelas, ketika kalian terlihat atau memang terlihat menguasai topik dan materi, maka biasanya audiens itu akan percaya dengan apa yang kalian bicarakan. Kemudian penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Ini tuh kalau offline saja, kalau offline kita di kelas, kalian presentasi tuh masih sibuk lah, nggak bisa connect lah ke LCD, apalagi LCD kita pakai WiFi cache ya. Itu akan sangat membantu. Itu akan sangat mengganggu gitu ya, sehingga itu harus persiapkan dulu. Oke, besok kita pakai LCD apa nih? Kita pakai LCD ini. Oke, sehari sebelumnya mungkin atau beberapa menit sebelumnya mungkin kita coba pastikan bahwa kita menguasai alat bantu presentasi yang akan dipakai nantinya. Yang ketiga yang harus juga nih adalah menganalisis audiens dengan cara mengetahui minimal apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana audiens kita. Ini 6 hal ini harus kalian analisis terhadap audiens yang kalian nantinya akan mendengarkan kalian berbicara. Tujuannya adalah itu, kembali ke slide sebelumnya, tujuan presentasi kalian efektif dan sampai tepat sasaran gitu. Selanjutnya menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi ya. Apalagi kalau misalnya kita misalnya di aula, misalnya aulanya terbuka. Kalau pakai LCD rasanya mungkin agak terlalu susah, karena biasanya LCD itu kalau ruangannya terlalu terang tidak terlihat. Nah, atau misalnya kita nih nanti ada di aula yang ada di pinggir jalan, sehingga mungkin kita butuh pengeras suara, atau nanti kita nanti akan ada di ruang terbuka yang tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Itu nanti akan disesuaikan juga bagaimana caranya, sehingga materi kita mungkin tidak terlalu banyak materi tapi lebih banyak diskusi atau sebagainya. Jadi menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat presentasi itu penting untuk sebagai salah satu persiapan presentasi bisnis ya. Nih, dari topik kedua tuh, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik nih, kita kenal sedikit beberapa bentuk alat bantu presentasi bisnis. Yang kalau kalian ketahui selama ini mungkin ada beberapa hal di sini, tapi sebenarnya di luar sana banyak sekali alat bantu presentasi, bukan hanya LCD yang kalian tahu misalnya di kelas-kelas itu ya. Yang pertama, ada papan tulis hitam dan putih. Ini juga pasti kalian sudah tahu ya. Blackboard dan whiteboard. Tentu ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dari papan tulis hitam dan putih ini yang pertama adalah kita sebagai pemateri atau narasumber itu biasanya lebih fleksibel dalam menulis. Jadi menulis itu bisa apa saja yang misalnya tidak ada dalam materi yang sudah kita bagikan kepada narasumber. Jangan salah loh, kalau kalian misalnya pergi KKN tuh, apalagi KKN ke kampung atau kegiatan-kegiatan
kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang kalian lakukan di kampung, tidak semua kampung itu punya LCD atau punya lampu mungkin di siang hari, maka papan tulis hitam dan putih itu jadi salah satu yang paling utama untuk sebagai alat bantu presentasi bisnis. Jadi untuk kalian yang belum terbiasa menulis di papan tulis, atau kan bukan hanya terbiasa tapi memang sudah biasa berbicara sambil menulis dengan benar apa yang poin-poin apa yang harus kita tulis, kemudian kita jabarkan dan segala macamnya. Tapi keunggulan dari papan tulis hitam putih itu fleksibilitas dalam menulis. Kemudian kemudahan dalam koreksi, jelas bisa dihapus secara langsung jika misalnya kita ada salah menulis. Dapat merangkum pendapat ya, misalnya ada pertanyaan dari mana Pak? Oke, dicatat misalnya di depan itu ya. Kalau kita menggunakan LCD kan rasanya agak susah, hanya bisa mendengar saja ya. Jadi dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Namun ada beberapa kelemahannya. Yang pertama, tulisan tangan itu biasanya seringkali sulit dibaca ya. Jadi mungkin kalau untuk kalian yang tulisan tangannya mungkin agak susah dibaca, ini bisa jadi kelemahan kalian ketika kalian menggunakan alat bantu presentasi bisnis papan tulis hitam dan putih. Pembicara pasti menutupi peserta saat menulis. Saya nggak tahu caranya bagaimana menulis terus saya tetap menghadap ke depan, ya rasanya susah. Pasti pembicara pasti menutupi peserta saat menulis. Persediaan papan tulis itu biasa terbatas ya, apalagi ketika misalnya papan tulisnya papan tulis besar gitu. Spidol tuh sangat mengganggu, jelas. Entahlah bau, entahlah misalnya mudah kering, entahlah ternyata kita salah menggunakan jenis spidol, ternyata kita yang pakai tidak bisa dihapus, segala macam. Kemudian tidak efektif untuk peserta yang jumlahnya lebih dari 50 orang ya. Lebih dari 50 orang biasanya. Ya, karena apa? Visualnya papan tulis itu juga tidak terlalu besar dan tidak bisa ditaruh tinggi-tinggi karena pasti nanti tidak bisa menulis si orang yang mempresentasikan gitu, sehingga biasanya tidak efektif untuk peserta yang jumlahnya lebih dari 50 orang ya. Kita lanjut ke alat bantu presentasi bisnis yang lain, flip chart ya. Kalau kalian tahu nih, yang nanti bisa sambil cari ya. Flip chart itu bentuknya kayak buku gambar tapi yang dalam ukuran sangat-sangat besar ya. Flip chart itu masih digunakan Bu? Emang masih ada yang menggunakan flip chart? Masih ya, beberapa perusahaan-perusahaan art design, kemudian majalah, desainer tuh kan biasanya kalau presentasi masih menggunakan flip chart karena biasanya menggambar langsung di tempat gitu. Keunggulannya, fleksibilitas dalam penulisan juga jelas. Kemudian pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi. Jadi kalau kalian nanti yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, punya keterbatasan dalam mungkin tulisannya agak tidak bagus, kalau menggunakan papan tulis hitam dan putih kan kalian harus menulis secara langsung. Nah, bisa menggunakan flip chart ya, karena bentukannya kan flip chart ini kan seperti buku gambar ukuran besar. Dia mungkin ada 100 lembar, jadi kalian bisa mempersiapkan tulisan sehingga ketika nanti mau mempresentasikan materi tinggal dibalik-balik saja gitu kan, dan bisa orang lain yang menuliskan yang tulisannya lebih mudah dibaca. Kemudian pembicara dapat merujuk catatan atau kertas lembar sebelumnya, jadi seperti yang sebelumnya tadi, nah bisa dikembalikan lagi gitu ya. Kalau di papan tulis kan kalau sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Biaya relatif murah karena kertas saja, dan ini jauh lebih murah daripada harga papan tulis besar ya, dan bisa diletakkan di mana saja. Ada tempatnya untuk meletakkan sendiri kan, frame-nya itu yang berkaki 3 itu ya kalau nggak salah. Nanti kalian bisa cari sendiri ya di Google, karena masih beberapa perusahaan masih menggunakan ini. Kelemahannya tentu ada. Yang pertama, sukar dibaca karena keterbatasan tulisan tangan. Nah, cara menghindarinya seperti saya bilang tadi itu ya, bisa minta tuliskan orang lain terlebih dahulu. Pembicara pasti menutupi peserta, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang bersamaan. Mutu kertasnya jelek, jadi bukan kertas sidu A4 A4 yang kalian tahu itu yang warna putih agak tebal, bukan ya.
Jadi itu biasanya bentuk kertasnya kayak kertas buram fotokopian gitu, tapi dalam ukuran sangat besar gitu ya. Hanya bisa digunakan untuk satu kali presentasi dan muncul suara berisik saat mengganti lembar kertasnya. Serta dikatakan di sini tidak cocok untuk peserta lebih dari 20 orang. Lebih kecil daripada papan tulis medianya ya. Jadi ukurannya mungkin nanti kalian bisa cari. Pokoknya seperti ukuran buku gambar paling besar ya. Jadi tidak cocok kalau pesertanya biasanya lebih dari 20 orang. Makanya biasanya dipakai saat rapat-rapat yang terbatas yang isinya 10 orang, hanya segala macam itu saja ya. Dari flip chart kita lanjut ke transparansi overhead projector atau kalau kita bilang itu OHP ya. Kalau kalian misalnya belum pernah lihat, silahkan juga cari di Google. Bentukannya itu pokoknya lampunya warna kuning gitu ya. Lampunya warna kuning dan biasanya di sini ada beberapa keunggulan ya. Biar sekalian saya jelaskan ciri-cirinya. Cepat dan murah jika menggunakan fotokopi karena bahannya di sini bukan kertas ya, tapi plastik mika buat cover kalau kalian bikin paper tuh ya, warna yang transparan warna putih. Nah itu biasanya dari fotokopian, kita fotokopinya ke situ sehingga nanti si plastiknya itu kita tempelkan di alat OHP-nya gitu. Kemudian dapat dibuat dengan artwork jika mau kualitasnya lebih tinggi. Jadi kalau artwork itu dia plastiknya bukan plastik yang kalian pakai untuk jilid, tapi ada memang khusus plastiknya, dia lebih tebal dan biasanya ada spidol-spidolnya juga, jadi bisa berwarna-warni gitu ya. Kemudian layar tetap jelas meskipun dalam ruangan sangat terang. Ini karena warna kuning seperti saya bilang tadi, lampunya itu yang dipancarkan tuh warna kuning sehingga seterang apapun itu pasti sangat jelas gitu ya. Dapat dioperasikan secara mudah dan cepat dan mudah diubah. Jadi tinggal nyalakan saja, tidak ada colokan-colokan ya, tidak ada colokan-colokan, tinggal diketek dinyalakan. Kemudian kalau mau diubah pun tinggal ganti plastiknya saja. Dapat ditampilkan secara progresif si bahannya tadi tuh yang di plastik cover seperti saya bilang tadi tuh dapat ditampilkan lagi secara progresif dan ketersediaannya lumayan banyak walaupun mungkin sekarang agak sedikit langka ya, tapi beberapa masih menggunakan ini ya. Tapi ada kelemahannya, kualitas transparansinya jelek jika teks ditulis tangan ya. Kemudian hasil fotokopinya hitam putih pasti, karena kecuali kalau kalian mau pakai fotokopi berwarna berarti agak lebih mahal lagi gitu. Kemudian pergantian manual biasanya sering mengganggu pembicara karena biasanya ternyata materi yang kertas yang dipakai berbeda dengan materi yang mau kita sampaikan. Distorsi gambar manakala OHP-nya tidak fokus karena itu mengatur fokusnya sama dengan LCD yang biasa kita pakai, cuma agak manual dan lebih ribet biasanya. Kemudian OHP sering sekali berisik, bahkan sangat berisik karena dia berbunyi gitu. Setiap begitu kalian nyalakan tuh akan bunyi agak lumayan berisik gitu. Kemudian transparansi itu sangat peka terhadap sidik jari ya. Jadi di sini mudah rusak biasanya. Karena bentukannya tuh kalau kalian tahu kayak atasnya tuh kayak mesin fotokopi itu ya, jadi itu akan sangat riskan kalau sering-sering digunakan tersentuh sidik jari gitu ya. Dari OHP kita lanjut ke slide. Slide ini juga bisa kalian cari bentuknya, yang pasti bukan bentukannya. Kenapa PowerPoint itu diberi nama slide, karena bentukannya seperti ini ya. Kalau secara umum mungkin sederhananya gambarannya seperti kalau kalian tahu kalian mainan anak-anak zaman dulu yang kayak kamera-kameraan, kalau yang diketek ganti gambar, ketek ganti gambar. Nah, slide itu seperti itu visualnya ya. Keunggulannya, slide foto warna mudah pembuatannya, jadi jelas karena biasanya menampilkan foto nih kalau slide. Itu keunggulannya adalah itu. Kemudian slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC
dapat dimungkinkan slide dengan 3 dimensi atau efek khusus lainnya, ya, jelas. Daya tahannya alat ini, si alat slide ini sangat tinggi, bahkan kalau di bioskop itu kan masih menggunakan ini tuh, ya. Jadi bisa berpuluh-puluh tahun masih bisa digunakan. Kemudian terlindung dari sidik jari dan kerusakan jika disimpan dengan baik. Dan slide yang dihasilkan itu dapat disimpan atau di print bahkan. Tuh, hasil cetakannya lebih kecil dan lebih portable, jadi bisa langsung di print di tempat. Namun ada beberapa kelemahannya. Proses produksi slide film 3 dimensi memerlukan waktu yang cukup lama dan profesional, yang mengerjakan harus profesional yang sudah biasa menggunakannya, dan harganya relatif masih mahal, ya, karena juga sesuai di awal tuh daya tahannya cukup tinggi. Lanjut dari slide kita ke papan tulis elektronik. Gimana ya? Sederhananya ini gambarannya seperti kalau kalian ingat dulu Mario Teguh suka nulis sesuatu gitu terus muncul di layar. Nah, itu seperti itu. Itu bentukannya adalah papan tulis elektronik. Keunggulannya fleksibilitas dalam penulisan materi, jelas sama seperti menulis di papan tulis. Jadi pemateri itu bisa berbicara sambil menulis. Koreksi dapat dilakukan dengan mudah, ya. Mampu menampilkan tulisan peserta dan pembicara, apalagi ketika peserta juga bisa biasanya diberi alat ini sehingga nanti ketika mau berbicara bisa juga sambil menulis gitu. Hasil cetakannya langsung dapat disimpan maupun diedarkan. Jadi tulisan tangan karena kita kan ngoret-ngoretnya di layar gitu. Kemudian setelah misalnya dianggap penuh bisa langsung di print. Tulisan tangannya tuh pun di print gitu. Namun ada beberapa kelemahan kembali kepada tulisan tangan, ya. Peserta seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis, jelas. Pembicara tidak dapat menulis dan berbicara secara bersamaan, dan hasil cetakan seringkali berkualitas sangat rendah, ya. Karena kan tulisan kayak kita ngeprint dari pen, ya. Pennya di komputer tuh kan hasil cetakannya biasanya lebih rendah. Dan pembicara biasanya menghadapi kesulitan dalam mengoperasikannya, apalagi karena itu layar sentuh, ya. Jadi terlalu banyak, menunya sangat banyak, sehingga kalau untuk yang tidak terbiasa biasanya akan kewalahan untuk mencari mengganti warna, mengganti tebal kecilnya pena dan segala macam, ya. Dari papan tulis elektronik kita lanjut kepada video kaset recorder atau VCR. Ini kalau di stasiun televisi masih pakai ini nih, karena kan kamera itu outputnya kan bukan CD tapi bentukannya video kaset recorder gitu, ya. Kemudian keunggulannya di sini sangat praktis, monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia. Video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Tersedia pokok materi subjek secara luas termasuk pelatihan perusahaan dan program motivasional bisa menggunakan video biasanya. Kemudian kelemahannya jelas ada, kualitas tampilan lebih rendah jika dipresentasikan dengan layar lebar, istilahnya ke resize gitu sehingga ngeblur gitu atau terpecah-pecah gitu. Kemudian perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video, serta untuk peserta yang relatif banyak sarana video tuh biasanya kurang efektif, karena apalagi kalau videonya tuh sampai setengah jam, kecuali setengah jam tuh film bisa saja, ya. Tapi biasanya kalau sarana video tuh dikatakan kurang efektif. Kemudian diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator khusus videonya, gitu ya. Jadi biasanya yang ngeplay itu dengan yang presentasi pasti berbeda orangnya. Nggak bisa kayak gini nih, kayak PowerPoint gini kan saya bisa sambil berbicara sambil ngetik-ngetik gitu. Tapi kalau itu biasanya harus ada operator khususnya. Dari VCR kita lanjut ke panel LCD. Panel LCD ini yang kayak gimana, Bu? Kalau kalian pernah nonton ke bioskop tuh ada layar yang dua arah, ya. Jadi dari arah sini ada, dari arah belakang juga ada, ya. Itu disebut nama dengan panel LCD. Keunggulannya adalah proyeksi data secara langsung dari PC secara real time, secara langsung, ya. Kemudian proyeksi langsung dapat memungkinkan tingkat
semakin tinggi kepada siapa? Kepada audiensnya. Panel LCD dapat diletakkan di atas bagian proyektor overhead standar. Namun ada beberapa kelemahan di sini. Panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek atau yang tidak tajam gitu ya. Kemudian keterbatasan kualitas gambar dari proyektor karena rendahnya kekuatan watt. Karena kekuatan wattnya itu sama kayak kekuatan watt komputer biasa. Ya, itu jadi tidak begitu terang gitu. Kemudian banyaknya peralatan yang harus disiapkan seperti komputer, harus ada proyektor overhead, panel LCD dan segala macamnya. Untuk satu kali presentasi saja ya. Dan yang terakhir itu adalah proyektor LCD yang biasa kita pakai di kelas. Keunggulannya, tampilan data dilakukan secara real time, presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audiens. Dengan software presentasi tertentu, tampilan presentasi bisa menjadi semakin menarik. Namun ada beberapa kelemahan, LCD versi lama itu biasanya kualitas gambarnya tidak begitu bagus ya. Apalagi kalau sudah lama, merek Cina lagi Canggong apa segala macam itu biasanya tidak begitu bagus gitu. Harga LCD proyektor masih relatif mahal meskipun ada beberapa hal dari waktu ke waktu itu cenderung harganya turun ya, tapi masih sangat mahal. Dan peralatan yang diperlukan seperti komputer, LCD, proyektor, dan layar. Dan terakhir kadangkala bisa terjadi ketidaksesuaian. Tuh banyak sih mahasiswa kalau pakai LCD saja, padahal itu yang paling gampang. Itu masih bingung, nggak bisa nampilin slide-nya lah, nggak bisa nyolokinnya lah, nggak ngerti ngeteknya lah yang mana dan segala macam. Ya. Dari beberapa alat bantu presentasi yang sudah saya bahas, kita lanjut. Lebih spesifikasi tentang bagaimana cara kita menganalisis audiens. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah siapa sih audiens kita nanti. Dari apa kita bisa menganalisis? Dari pekerjaan boleh, dari jabatan, status, usia, jenis kelamin, agama, asal daerah, dan pendidikan. Hal ini nanti menyesuaikan dengan bahasa atau gaya cara kita melakukan presentasi. Kalau isinya semua pejabat-pejabat nggak bisa dong. Kita pakai selipan humor-humor yang mama-mama nggak bisa. Kita mau pakai bahasa yang agak nyantai juga nggak bisa. Tapi kalau misalnya kepada usia, misalnya biasa kita presentasi ke anak-anak TK loh. Nah, kita bisa mengubah gaya bicara kita lebih semangat, lebih kekanak-kanakan sesuai dengan umur dan segala macam. Ya, jadi kita harus analisa dulu siapa audiensnya. Selanjutnya, apa yang diinginkan audiens juga harus kita ketahui dengan cara sebelumnya kita harus tahu atau menganalisis harapan audiens dengan datang ke presentasi kita itu apa, sehingga kita memberikan apa yang dia harapkan, ya. Kemudian di mana melakukan presentasi, apakah di kota atau di desa? Kalau di kota berarti disesuaikan dengan penampilan. Kalau di desa juga itu ya, masa kita penampilannya di desa juga pakai jas yang resmi dan segala macam, pastinya tidak. Kemudian ber-AC atau tidak, karena apa? Nanti ini akan menganalisis kenyamanan audiens saat mendengarkan kita presentasi. Sebelum atau sesudah makan siang, itu juga harus disesuaikan materinya. Gaya panggungnya juga harus ya. Jadi misalnya ukuran ruangannya hanya segini. Minggu lalu kan kita sudah membahas tempat duduk saat rapat tuh, itu bisa digunakan juga. Ukuran ruangannya segini, saya mau pakai U-shape style misalnya, biar saya lebih bisa mendekati audiens, boleh ya. Kemudian menganalisis audiens selanjutnya adalah dengan mencari tahu kapan melakukan presentasi, mengapa kita melakukan presentasi, dan bagaimana cara kita melakukan presentasi. Selanjutnya, setelah analisis audiens, kita lanjut kepada menganalisis bahasa tubuh kita. Ya, yang pertama, karena bahasa tubuh itu jadi hal yang paling di awal kan harus menarik, gaya bicaranya sesuai tuh. Makanya kita harus menganalisis bahasa tubuh yang sesuai saat kita presentasi bisnis. Yang pertama, ekspresi wajah pastikan harus sesuai ya. Kemudian senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, cara berdiri itu juga masing-masing. Karena ada beberapa orang yang cara berdirinya itu berbeda-beda. Ada yang bisa sambil pegang-pegang
pulpen, atau misalnya yang berdirinya masukkan tangan ke saku, atau yang cara gaya berdirinya bisa dengan begini nih, biasanya kan tangannya sambil mengepal-ngepal gitu. Itu pastikan kalian punya gaya berdiri kalian terbaik itu seperti apa, terbaik dan ternyaman sebenarnya. Selanjutnya, percaya diri. Bagaimana cara kita untuk dapat percaya diri saat presentasi bisnis? Di sini dalam buku Peter Wurzbender, dalam buku Secrets of Power Presentation, yang pertama, saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua hadirin. Misalkan di awal, oke, hari ini pemateri kita adalah siapa gitu. Kemudian saat nama kita disebut itu, pastikan ada sekian detik itu kita tersenyum kepada audiens kita, ya. Kemudian mulailah perlahan-lahan dengan punggung dan dagu yang tegak, dan kemudian percepat secara perlahan atau secara bertahap. Kemudian bukalah presentasi dengan sesuatu secara sungguh-sungguh, jadi bukan yang enggan-engganan, yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini ya, buka presentasi dengan sesuatu yang kita terlihat memang sangat sungguh-sungguh dalam menyampaikannya, sehingga nantinya audiens kita itu percaya dengan apa yang kita bicarakan. Mengakui bahwa kita nih atau Anda lebih tahu tentang topik tersebut daripada para pendengar Anda, dan Andalah pakarnya dalam membicarakan hal materi yang nanti kalian bicarakan. Dengan cara apa nih? Kembali ke poin yang pertama di slide pertama, dengan cara menguasai topik atau materi dengan benar, ya. Jadi jangan sekali-sekali kalian melakukan presentasi bisnis kalian tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah berlatih dan segala macam, karena akan sangat terlihat. Pakailah pakaian terbaik kamu sehingga nanti disesuaikan dengan audiensnya lagi. Dan yang terpenting adalah hiasi wajah kamu dengan senyuman. Itu tertutup, tulisannya adalah senyuman. Terus selanjutnya yang terakhir ini adalah berlatih presentasi bisnis dengan cara, sekali lagi diulang lagi, mengidentifikasi audiens, menyiapkan pokok-pokok pikiran kamu. Itu bisa saja kalian pakai cue card ya, nanti itu di situ ada cue card. Menulis teks lengkap sebagai bahan pertambahan, kemudian menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul, dan menulis ke dalam ukuran kartu posnya. Saya bilang cue card. Jadi kalau misalnya kalian lihat MC di TV itu atau MC di acara-acara apa tuh, dia punya kertas ukuran segini nih, yang kecil segini nih. Nah, itu namanya cue card. Jadi kalian bisa menyiapkan pokok-pokok pikiran atau poin-poin pentingnya saja nanti, misalnya untuk apalagi untuk kalian yang gampang gugup atau gampang lupa, itu bisa saja ditulis, misalnya bilang assalamualaikum, bilang bismillah. Yang pertama ngomong ini, yang ini boleh. Tapi enggak ya juga cue card itu nanti jadi misalnya 120 lembar gitu. Biasanya hanya poin-poin saja. Ya. Sampai di sini materi tentang presentasi bisnis. Nanti saya lanjut dengan materi selanjutnya. Silahkan untuk tetap komen di YouTube ini nama, NIM, dan kelas kalian untuk saya absen, masukkan ke dalam sini. Cukup sekian. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.